Ketiga terduga teroris berhasil disergap Densus 88 anti teror di Kunciran Pinang, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Penggerebekan dilakukan pukul 1 siang dengan menutup jalan menuju rumah terduga teroris. Penggerebekan pertama dilakukan di rumah kontrakan di Jalan Gempol Raya yang dijadikan usaha penjahitan pakaian. Dalam penggerebekan ini, Densus 88 sempat melepaskan 1 kali tembakan dan menangkap 3 orang terduga teroris, yakni 1 pria dan 2 wanita. Selanjutnya, ketiga terduga teroris dibawa menuju ke sebuah rumah di Jalan Delima, tidak jauh dari lokasi penggerebekan pertama. Sementara itu, berdasarkan informasi dari warga sekitar, ketiga terduga teroris itu diketahui bukan warga asli Gempol. Selain itu, perilaku mereka juga tak mencurigakan. Warga bahkan menyebut ketiganya sebagai sosok yang taat beribadah. Tim Liputan, Jak TV. Prof. Irfan, kalau berbicara dengan apa yang terjadi di Makobrimob di Surabaya, kemudian hari ini di Pekanbaru, apa yang bisa didapat atau simpulan dari BNPT dengan rangkaian peristiwa 3 itu? Jadi rangkaian peristiwa dan rentetan aksi anarkisme ini bukan tanpa alasan dia beraksi dan sangat terancam dengan sangat cantik, tetapi rangkaian-rangkaian ini menitip pesan untuk melakukan teror. Namanya teror menciptakan ketakutan, dan itu sangat berhasil. Tetapi aparat keamanan juga kita apresiasi, kita sangat berduka atas meninggalnya para syuhada, tetapi itu kita tidak boleh takut. Kita ini adalah kelompok besar yang cenderung silent, jadi silent majority. Teroris itu kelompok kecil, small group, tapi big plan. Akibatnya sangat berbahaya karena dia kelompok kecil, dia harus menciptakan ketakutan yang sangat besar agar semua masyarakat sudah ikut takut. Kalau masyarakat semua jadi takut, apapun yang dilakukan jadi was-was. Ke mall tidak bisa, akibatnya ekonomi turun. Semua mall dilarang dikunjungi. Itu kan keberhasilan mereka secara halus. Olehnya itu pencegahan ke depan kita harus lebih kuatkan. Ada pasal, ada bab dalam Undang-Undang 15 2003, pasal T43A, B, C, dan D. Di situ memuat kesiapsiagaan kontraradikalisasi dan deradikalisasi kepada masyarakat umum, termasuk yang tidak berani, termasuk yang tidak takut jika ada ledakan, malah pergi selfie. Itu yang perlu kita lakukan counter. Jangan dekati, karena teroris itu adalah kejahatan luar biasa, kejahatan lintas negara, dan kejahatan kemanusiaan. Artinya apa? Kita butuh strategi, kebijakan, dan program yang luar biasa dalam menghadapi dan memagari serta meningkatkan imunitas anak bangsa kita yang jumlahnya lebih banyak lagi, seperti yang disampaikan tadi Prof. Sumardi Asra, yang cenderung meniru rongsokan budaya Arab dalam tanda petik untuk dibudayakan di Indonesia, padahal kita punya kearifan lokal yang sangat kita hargai, dan bahkan dunia ingin mencontoh deradikalisasi sebagai role model dunia, yaitu soft approach yang holistik, semesta, dari hulu ke hilir, melibatkan seluruh komponen bangsa, mulai dari, karena deradikalisasi itu kan ada 3 komponen, pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Pembinaan di sini adalah pendidikannya. Tadi disampaikan kok ada cenderung mengambil jarak seperti itu, umat Islam ini merasa hebat, ini the second class. Tetapi justru kita harus masuki semua pendidikan, jangan sampai lembaga-lembaga pendidikan itu dikuasai. Ada rohis, ini bagus, tapi jangan dibiarkan orang luar masuk. Alasannya memang mengajar, pengajian, tarbiyah, halakah, tapi isinya penanaman kebencian, penyebaran permusuhan. Ayat hadis dipenggal tanpa mengungkap asbabun nuzul, asbabul nurul. Itu hanya untuk melegitimasi birahi politiknya untuk merubah negara bangsa menjadi negara agama. Itu pendampingan, itu pembinaan. Kalau pendampingan kita istilahkan reintegrasi sosial. Di tahapan radikalisasi di dalam lapas ada 4. Kita lakukan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi. Reintegrasi ini bagi mereka yang sudah kooperatif, sebentar lagi kembali ke masyarakat. Sebelum pulang kita hadirkan lurah, RT, RW, istri, keluarga, dan tokoh masyarakat. Ini Pak sudah berubah, sebentar lagi turun remisinya, pembebasan bersyaratnya. Kenapa dilakukan itu? Karena tidak sedikit teroris yang sudah bebas ke masyarakat, tetapi diasingkan. Ada stigma, itu anak teroris, anaknya trauma,
Nah, inilah Pak Kepala membangun 2 laboratorium, 2 pusat studi, 2 sekolah begitu di Lamongan dan di Medan. Kita berharap pesantren, betul Prof, pesantren yang anak-anak dan santrinya di situ adalah yang orang tuanya ditahan, orang tuanya sudah dieksekusi mati, orang tuanya sudah berangkat ke Syria tidak pulang-pulang karena mau berangkat ke sorga. Alasannya padahal itu di sana wilayah konflik, kita tidak ketahui mana lawan dan kawan. Itu pembinaan, pendampingan, reintegrasi kita dampingi mereka. Jangan sampai masyarakat yang membuat dia jadi teroris karena sudah terlanjur. Dia salah paham. Dia orang cerdas tapi ketemu dengan orang yang salah. Ya, akhirnya dia terpapar. Kemudian yang terakhir kita pemberdayaan ekonominya. Nah, ketiga langkah dalam deradikalisasi ini yang di luar tahapannya itu di luar lapas dan di dalam lapas, kita gandeng Bapak Soehardi Alius menggandeng 36 kementerian dan lembaga seperti pembinaan tadi. Ada kementerian 3 yang terkait. Kementerian Agama dengan pesantrennya, kemudian Kementerian Pendidikan, Kementerian Stekdikti, kemudian pendampingannya itu adalah bagaimana masyarakat, Kementerian Sosial, pemberdayaannya itu Kementerian Sosial, Kementerian Trans, Kementerian Koperasi, Kementerian Pedesaan. Ratusan triliun Bapak Presiden kucurkan Kementerian Desa. Wahai Pak Desa, ini ada wilayah kita, ini pernah ditahan, tolong diarahkan, digandeng. Kalau kemudian ada terjadi peristiwa di Surabaya, kemudian yang hari ini terjadi, artinya masih ada sel-sel teroris yang kemudian ada di lapangan, yang ada di masyarakat, kemudian muncul tindakannya. Kenapa mereka tidak terdeteksi? Kepada ideologi radikal teroris yang disampaikan tadi Prof. Sumardi itu kan sangat banyak jumlahnya. Ya. Kita tidak bisa, ini kalau regulasi yang kurang kuat, kita tidak bisa menindak sebelum ada fakta. Itulah kekurangan yang terjadi di Undang-Undang 15 2003 pasca bom Bali diadakan, mengganti Perpu tahun 2002 karena kelemahannya adalah penanaman kebencian, penyebaran permusuhan itu bukan kriminal. Dan pelatihan paramiliter bukan kriminal dengan seenaknya. Bahkan ada polisi yang diutus ke Aceh jadi ikut pelatihan perang. Akhirnya dipenjara 10 tahun. Tetapi dia melakukan pertobatan seperti yang dilakukan Najib Ibrahim yang mendirikan JI, yang menghajar Presiden Anwar Sadat, tetapi melakukan pertobatan. Sekarang kita gandeng dia. Dia dipenjara selama 10 tahun. Banyak yang mengatakan ketika peristiwa kemarin terjadi, banyak yang meminta kinerja BNPT dievaluasi. Apa tanggapan Anda? Tanpa ada peristiwa seperti itu, per triwulan kinerja BNPT diperiksa. Karena ada UKP 4 dulu istilahnya, ada KSP sekarang, Kantor Sekretariat Kepresidenan, kantor staf presiden, itu yang setiap saat secara per triwulan kami melaporkan ada program prioritas nasional seperti yang dicanangkan Bapak Kepala BNPT menggandeng 36 kementerian dan lembaga setelah ada pasal 7 di dalam Undang-Undang 15 2003 yang sebentar lagi diparipurnakan. Itu BNPT nanti bisa mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga dalam ikut melakukan pencerahan ke masyarakat, karena bukan single faktor. Orang jadi teroris karena radikal. Artinya semua teroris pasti radikal, tapi tidak semua yang radikal itu teroris. Kenapa orang jadi radikal? Ya karena bukan single faktor. Mungkin kemiskinan, pendidikan, kebodohan, ketidakadilan, termarginalisasi, atau alasan globalnya itu arogansi negara adidaya. Akan tetapi bacaannya belum sempurna. Seorang santri yang mengamuk, yang tidak sedikit dari Ibnu Mas'ud tempo hari, baru bacaan bab marah dia baca, dia keluar, akhirnya di luar marah terus. Karena masih banyak lembaran-lembaran kitab yang mau dibaca. Baru ini gejala juga. Baru satu kitab dibaca, gurunya cuma satu, itu pun kitabnya terjemahan. Nah ini yang cenderung jalan pintas ini. Mau masuk surga dengan segera. Kemudian mengajak anak-anaknya supaya tidak meninggalkan lagi surat wasiat karena sudah berangkat bareng-bareng. Oh, jadi itu sebenarnya motivasinya. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, kita berbicara dengan kalangan-kalangan yang mereka sebenarnya kuat secara ekonomi, pintar. Tadi Anda mengatakan juga kritis. Kita punya pikiran bahwa ini nalarnya harusnya jalan. Ini berarti harusnya dia bisa mengatakan ini salah. Tapi rupanya mereka kan justru sebaliknya. Saya penasaran sebenarnya tuh apa sih yang disentuh sisi mananya hingga kemudian mereka tuh rupanya jalan yang saya tempuh inilah yang benar, jalan kekerasan ini yang benar. Logika di mana yang kemudian itu menjadikan mereka tuh berbalik arah seperti ini? Saya tidak tahu. Kenapa begitu? Karena setiap kelompok usia pada akhirnya memiliki sisi kerentanannya masing-masing. Kita akhirnya tidak bisa pukul rata untuk mengatakan pada sisi inilah semestinya kita harus menerjang habis-habisan untuk meminjam istilah Prof tadi, deradikalisasi dan seterusnya. Contoh ya, yang dilakukan oleh teman-teman BNPT luar biasa.
Tadi saya menyimak luar biasa, bagus sekali. Tapi kemudian pertanyaannya begini. Generasi milenial, guru agamanya itu siapa? Tanda petik ya. Guru agamanya itu adalah media sosial. Berkat media sosial, anak-anak muda, generasi milenial akhirnya bisa mengalami dua hal secara mandiri. Pertama, mereka bisa meradikalisasi diri sendiri, kemudian merekrut diri sendiri. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi kader-kader potensial masuk dalam kelompok-kelompok kekerasan itu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita membendung informasi-informasi salah, paham-paham kejahatan, katakanlah demikian, yang merangsek anak-anak muda kita dan lewat media terpapar sosial. setiap waktu, ya. Bagaimana caranya? Satu itu. Yang kedua, ternyata studi menyimpulkan bahwa aksi-aksi terorisme itu jauh lebih banyak terjadi di negara-negara yang demokratis. Kenapa demikian? Matinya manusia, hancurnya bangunan, porak-porandanya kendaraan bermotor dan seterusnya, itu hanya sebuah target antara. Target yang sungguh-sungguh dicapai adalah ketakutan, kengerian yang sifatnya massal, yang masif. Sebuah bom dengan daya ledak lemah akhirnya bisa memiliki daya kehancuran yang dahsyat berkat apa? Transmisi informasi. Dan transmisi informasi yang sedemikian deras itu terfasilitasi di negara-negara yang demokratis. Di negara-negara yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siapapun untuk saling bertukar informasi. Media sosial di satu sisi, kebebasan informasi di negara demokratis di lain sisi, bagaimana cara membendungnya? Itu dia persoalannya. Oh, kalau kita sekedar menyederhanakan pola pikir, gampang pakai cara Cina, blokir semua media sosialnya. Tapi apakah mungkin kita melakukan itu? Kenapa? Sekali lagi, poin nomor 2, kita kadung berkomitmen bahwa negara kita adalah negara demokratis. Nah, sungguh-sungguh saya berharap bahwa pada aspek inilah teman-teman di BNPT juga bisa menaruh konsentrasi lebih besar lagi. Saya yakin sejauh ini mereka sudah berusaha keras, tapi harus lebih besar lagi. Kenapa? Bicara akun Twitter dan Facebook saja sebagai misal, Indonesia itu peringkat 5 besar. Satu orang bisa punya lebih dari 2 akun media sosial. Bagaimana cara memfilter informasi yang mereka terima? Sungguh-sungguh saya tidak tahu jawabannya. Oke, baik. Itu jawaban dari Mas Riza. Tapi pertanyaan yang sama saya ke Pak Prof. Azul Mardi. Prof, kira-kira apa sebenarnya yang disentuh hingga kemudian orang-orang yang sebenarnya kadang kita pintar, orangnya kritis, tapi akhirnya masuk tersentuh dengan paham yang salah. Tapi jawabannya nanti, Prof. Tetap bersama kami di Saling Silang. Yuk.